Siapa sangka sebuah perusahaan bis yang sudah beroperasi selama setengah abad masih memberikan fasilitas layaknya armada masa kini. Ini dia perjalanan saya bersama PO Handoyo dari Jakarta menuju Jogja melewati hutan perbukitan Temanggung. Perjalanan diawali dengan menggunakan ojek online menuju salah satu Pul Handoyo yang ada di Jakarta, tepatnya di Pulau Gadung. Letak persisnya berada di Jalan Raya Bekasi kilometer 20. Kalau kalian dari arah Rawamangun ketemu pertigaan bekas terminal Pulau Gadung itu langsung ambil arah ke kanan aja. Tapi kalau dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan lurus aja dari area bekas terminal Pulau Gadung. Oke teman-teman, sekarang jam 6.41 saya sudah ada di Pulnya Handoyo. Mau cetak tiket tapi agennya belum buka nih. Padahal katanya suruh janjian jam 6.30, udah harus di checkpoint. Sekarang udah 6.41, ternyata belum datang. Pagi hari ini arus lalu lintas di Pulau Gadung gokil bener, macet, gerasak gerusuk pada berangkat sekolah, kerja dan lain-lain. Semangat dah pejuang rupiah. Ini ada bisnya cuman bukan bis kita kayaknya. Saya nanti naik yang super eksekutif ke Jogja. Di jadwal sih red bus jam 7.30 ya. Nah ini dia tiketnya teman-teman. Kalau dari red bus ternyata pakai yang selembaran gini. Kalau pesan di agen kayaknya dapat yang sampul deh. Aduh sayang banget. Tapi kalau dari agen lumayan harganya, kemarin nanya 300.000, sedangkan di red bus itu cuma 230. Lumayan banget, beda harganya 70.000. Cuman dapatnya ya selembaran kertas begini. Jam 8:08 tapi bisnya juga belum datang-datang. Oke teman-teman, kita masuk jam 8.30. Nah, seperti inilah kursi dari Handoyo yang seri super eksekutif. Dia pakai kursi jumbo dari Hai Rimba Kencana dengan konfigurasi 1.2. Kursinya sudah dilengkapi dengan leg rest dan juga dapat di reclining. Di bagian armrestnya ada 3 buah lubang sebagai cup holder atau tempat buat naruh minuman. Selain itu juga kita mendapatkan selimut serta port USB-A di overhead atau di dekat lover AC untuk ngecas HP. Untuk ruang kaki di kursi paling depan luas banget sih. Jadi kalau mau naruh tas pun masih oke. Oh ya, bis ini sudah dilengkapi dengan toilet. Pukul 8:36 kita mulai bergerak meninggalkan Pul Pulau Gadung.
Ini kalau lihat dari jadwal di Redbus harusnya berangkat jam 7.30. Tapi setelah saya lihat review dari YouTube ternyata berangkatnya jam 8 pagi. Ini saya nggak tahu sih mana yang benar, apalagi diminta oleh pihak poolnya 1 jam dari jadwal yang tertera di Redbus udah harus ada di tempat penjemputan. Kalau misalkan jadwal aslinya jam 8 pagi tapi di Redbus ditulisnya jam 7.30 lalu diminta kumpul 1 jam sebelumnya sih cukup merepotkan ya. Karena nunggu itu lebih capek sebenarnya daripada beraktivitas. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa berangkat. Oh ya, bis seri SE ini atau super eksekutif kalau lihat dari Redbus berangkat awalnya dari Ciawi, terus dia ke Cibinong dan ke Pulau Gadung ini. Dari Pulau Gadung juga nanti akan mampir ke beberapa titik penjemputan kalau ada penumpang. Terus selanjut jalan di tol Trans Jawa tapi nggak full. Nanti mungkin exit tolnya di Weleri, terus selanjut jalan menuju Jogjanya lewat Parakan, Temanggung. Sejauh ini impresi saya ke unit 1 ini sangat oke sih. Kita lihat nih ke depannya gimana. Jadi tonton terus perjalanan ini hingga selesai ya. Oh iya, armada super eksekutif yang saya naiki kali ini pakai bodi Avante dari Tentrem. Kalau lihat di YouTube, seri SE ini sempat pakai Laksana yang liverinya warna putih. Entah itu masih aktif atau udah pindah trayek. Untuk pandangan ke depan di bodi Avante ini sebenarnya enak meskipun bertopi. Tapi sayangnya ada stiker yang cukup besar dan kaca film yang cukup hitam. Jadi kalau buat rekam agak kurang. Meskipun begitu kalau dilihat dari mata langsung masih tetap nyaman aja sih. Biasanya kaca film begini ditaruh di kaca atas supaya kru nggak kepanasan. Soalnya kalau nggak pakai itu panasnya kerasa banget teman-teman. Jadi untuk kenyamanan kru emang baiknya sih dipasangin ya. Hehehe. Setelah berangkat dari Pulau Gadung dan masuk tol, kita kembali keluar tol melalui gerbang tol Bekasi Timur. Berarti penjemputan selanjutnya ada di daerah Bekasi Timur nih. Soalnya di wilayah ini banyak sekali agen-agen ataupun pool dari PO-PO bis. Letak kumpulan agen dan pool ini juga nggak jauh dari stasiun Bekasi Timur. Buat warga Bekasi ataupun Jakarta Timur pinggiran bisa juga naik bis dari wilayah ini. Tinggal naik KRL terus turun di stasiun Bekasi Timur, lalu lanjut jalan kaki ataupun naik ojek. Hah? Hah? Google Chrome? Ya ono to, rame isi kartu siki. Ade omongi ya karo dicas makane. Belo tak antarane kene aku ya ben. Ora apa-apa aku. Ya kuwi dicek-ceki ben to. Bel kasono ndi ya. Setelah berhenti selama 5 menit di Pool Bekasi Timur, kita bergerak melanjutkan perjalanan. Lokasi Pool Handoyo Bekasi Timur ini berada di dekat Danau Depsos Bekasi Timur. Kalau dari stasiun Bekasi Timur bisa jalan kaki sejauh 1,7 km. Kalau merasa kejauhan buat jalan kaki bisa naik ojek online ataupun ojek pangkalan di stasiun Bekasi Timur. Oh ya, ini bis sepertinya lagi telat deh berangkat dari Jakartanya. Kayaknya efek dari macet pagi jalanan Jakarta. Soalnya beberapa penumpang mengeluh keterlambatan datangnya bis.
Setelah dari Bekasi Timur, kita kembali exit tol lagi di wilayah Cikarang. Di wilayah ini seingat saya juga ada poolnya Handoyo, dekat dengan poolnya Gunung Harta. Sepertinya kita akan menaikkan penumpang dari sana. Tapi di sekitaran Cikarang ini juga ada agen-agen bis sih. Ternyata kita jalan mundur tadi tuh mampir ke agen bis Handoyo buat naikin satu orang. Kalau lihat di peta, lokasinya nggak jauh dari persimpangan gerbang tol Cikarang ini. Makanya kita mundur dikit tadi. Berarti di Cikarang ini dalam satu lokasi ada dua titik keberangkatan ya. Ada yang naik dari agen ini sama dari pool Handoyo. Apa pool yang deket Gunung Harta itu cuma buat garasi aja ya? Setelah 10 menit mampir ke pool Cikarang, kita bergerak melanjutkan perjalanan lagi nih. Di sini kita nggak naikin penumpang, tapi ada pengecekan unit. Kayaknya kru mengeluhkan AC yang nggak berasa deh. Tapi saya merasa biasa aja sih. Emang nggak dingin, tapi juga nggak panas. Mungkin karena langsung di depan kaca ya, jadi tersorot sinar matahari lebih berasa sama krunya. Tadi pas dicek sistem AC-nya aman aja sih. Kayaknya freonnya yang udah mulai berkurang deh, kata kru di pool tadi. Dua jam perjalanan dari Pulau Gadung, akhirnya kita tiba juga nih di gerbang tol Cikampek Utama. Pemberhentian selanjutnya adalah rumah makan.
Makannya di mana juga saya belum mantau. Menuju jam 11 siang di tol Cikampek Cipali ini bakalan sepi dengan adegan-adegan jalan bareng bis lain sih. Soalnya bis-bis angkatan pagi mungkin udah sampai wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dari Jakarta umumnya bis angkatan pagi itu berangkat jam 7 atau jam 8 pagian. Kemarin naik Ramayana jam segini juga sepi sih.
Oke teman-teman, jam 11.22 sudah ada di rumah makan apa tadi, Indorasa. Rumah makannya gede banget, luas, enak nih. Cuman kita ambil foto dulu buat thumbnail. Oke teman-teman, ini menu yang saya ambil, nasi soto. Tadi selain nasi soto ada nasi rames, cuman saya mau yang kuah-kuah gini. Dan ini uniknya, ini pertama kalinya saya naik bis makan soto yang pakai mangkok proper gini yang gede. Biasanya kan yang kecilan atau sedang tuh. Gokil, ini porsinya banyak banget. Kacau, keren sih. Oke teman-teman, udah kelar makannya. Ini sotonya enak sih, kayak di abang-abangan yang jualan gitu. Soto bening enak. Bukan rasa-rasa rumah makan bis malam ya, beneran kayak orang jualan. Ini juga tehnya enak, manis dan hangat, bukan hangat malah panas. Oh ya, kalau mau ke toilet juga bisa, ada di sana. Musola juga ada. Terus ada minimarket sama ada yang jualan tahu Sumedang. Asli. Ini tempat makannya enak sih, Indorasa. Kayaknya punya Handoyo deh. Naik Handoyo sebenarnya enak nih yang di sini, cuman sayangnya kaca filmnya tebel, terus juga banyak stiker, jadi fokus mata tuh terbagi dua. Tapi overall enak sih bisnya, kayaknya udah pakai suspensi udara deh. Nah ini Handoyo seri P dari Pulau Gadung juga tadi, tapi yang jam 8 ternyata nyampe sini duluan dibandingkan kita ya. Mungkin karena kita mampir-mampir tadi. Itu kayaknya di depan pabrik semen deh, persis banget di seberangnya Indorasa. Kayaknya iya dah. Tepat 30 menit beristirahat, kita kembali melanjutkan perjalanan. Rumah makan Indorasa ini menjadi salah satu rumah makan terenak yang saya pernah datangi nih. Tapi dengan catatan di sini saya makan sotonya ya. Benar-benar porsi soto dan rasanya mirip kayak di tempat abang-abangan yang jualan. Mungkin teman-teman yang pernah makan nasi ramesnya bisa share pengalamannya terkait cita rasa yang disajikan. Dan sepertinya rumah makan Indorasa ini memang dikelola atau dimiliki juga dengan Handoyo ya. Karena Handoyo ini berada pada naungan PT Indo Transport Abdimas. Sama-sama ada kata Indonya tuh. Terlalu cocokologi mas. Tapi mungkin aja ya teman-teman, soalnya tadi saya nggak lihat PO lain yang mampir. Koreksi aja nih kalau ada info yang salah. Nah, lepas dari rumah makan, penumpang dibagikan bingkisan snack. Ini bingkisannya oke sih, plastik khusus gitu, kayak elastis kalau ditarik. Entah nama bahannya apa. Terus di plastiknya ada gambar bis Handoyo. Untuk isi bingkisannya ada roti, kacang, sama air mineral ukuran 300 ml. Semenjak Bandara Kertajati ditutup kembali, sekarang di bandara ini terdapat wisata skydiving alias terjun bebas gitu. Ya mirip-mirip kayak terjun payung. Untuk harganya dalam satu kali sesi itu 9 juta rupiah. Itu udah include dengan dokumentasi video. Yang berminat bisa tuh cobain.
Tapi ada jadwal-jadwalnya, nggak bisa bebas langsung booking. Kalian bisa cari info di Instagram @skydive.indo kalau nggak salah. Setelah mengantri dan mengisi solar kurang lebih hampir 30 menit, kita kembali melanjutkan perjalanan. Ini kita udah kedua kalinya isi solar. Kayaknya yang di awal nggak diisi penuh deh. Nggak tahu kenapa, mungkin dikuotain ya.
Oke teman-teman, jam 3 sore kita sudah exit tol di Welleri. Dari exit tol ini kita akan langsung ambil kanan ke arah Pasar Welleri. Kalau lurus ke Jalan Pantura arah Kendal itu. Dari sini kita akan melihat jalur yang tidak membosankan daripada jalan di tol terus nih. Semoga dapat sunset ya di Parakan. Asli ini agak nyebelin sih. Tadi ternyata udah ngantri lama dan panjang, ternyata nggak bisa isi solar. Kayaknya ada masalah sama barcode untuk isi solarnya deh. Aduh, jadi terbuang-buang nih waktu. Posisi kita saat ini berada di dekat Gua Bunda Maria Ratu Besokor, Kecamatan Pagaruyung. Jalan di sini sudah mulai berkelok-kelok dan menanjak. Kalau dilihat dari curve figure, kita perlahan mulai menanjak dari belasan mdpl di sekitaran Welleri menuju titik tertinggi yaitu 877 mdpl yang berada di sekitaran Ngadirejo. Untuk tanjakannya sendiri sih nggak begitu curam ya. Perubahan ketinggiannya dari Welleri dengan ketinggian 14 mdpl lalu berjalan sejauh 20 km menjadi 565 mdpl.
Nah, di depan ini merupakan lokasi pertambangan tambang tipe C yang berada di Desa Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Pertambangan galian C itu tambang yang tidak termasuk komoditas strategis. Umumnya digunakan untuk industri ataupun konstruksi. Contoh hasil tambangnya kayak pasir, tanah uruk, batu kapur, dan lain-lain.
Oke teman-teman, pukul setengah 6 sore kita berada di wilayah Desa Muntung. Dari sini penumpang satu persatu mulai turun di tujuannya masing-masing. Saya lupa nih ngitung berapa jumlah penumpang hari ini, tapi yang jelas rame sih. Sempat ketiduran sejenak dan bangun-bangun sudah ada di Parakan, tepatnya di dekat rumah sakit Kristen Ngesti Waluyo. Tadi kita sempat berhenti abis nurunin penumpang kayaknya. Lupa-lupa ingat saya. BTW tadi juga ada shuttle travel Joglo Semar dari arah Purwokerto. Dia tujuan akhirnya ke Solo via Wonosobo, Magelang, dan Jogja. Salah satu cara dari Jogja ke Dieng bisa naik travel itu. Saya sempat nge-review. Kalau belum nonton bisa klik pop up di atas. Waktu gelap malam datang, pandangan jadi minim banget nih. Buat ngerekam juga agak sulit. Ini kita berada di wilayah Temanggung. Kalau kalian mau lihat wilayah Temanggung ketika matahari masih nongol, bisa lihat video saya yang lain ya. Oh ya nggak apa-apa, kalau besok pagi bisa dipasang nggak apa-apa, nanti saya bayar sekalian. Yang kayak itu, yang kayak Pak Taufik aja, yang kayak Pak Taufik aja. Atas. Sebentar lagi kita akan sampai nih di Terminal Jombor. Sebelum saya mengakhiri perjalanan kali ini, ada beberapa poin gambaran perjalanan kali ini.
Perjalanan dari Jakarta ke Jogja naik PO Handoyo ini di luar ekspektasi saya. Meskipun ini PO sudah berumur setengah abad, tapi pelayanannya juga mengikuti zaman. Kursi bisnya juga udah pakai ukuran jumbo seperti bis-bis zaman sekarang. Jadi kenyamanannya juga mengikuti tren nih. Fasilitas dalam bis juga lengkap. Menu servis makan juga enak, cemilan juga cukup. Kalau lihat di YouTube, super eksekutif ini pernah pakai yang kursinya berbahan bludru. Tapi saya nggak tahu unit yang pakai kursi itu masih aktif apa enggak. Kalau lihat review sih yang kursi bludru nyaman juga. Titik naik bis ini enak, bisa lewat terminal ataupun agen-agen yang tersebar di kota-kota. Cuman catatan dari saya, cuma waktu yang ditampilin dari aplikasi Redbus dengan jadwal semestinya aja sih. Apalagi disuruh datang 1 jam sebelum jadwal yang ada di Redbus sama agen. Bis ini tuh harusnya berangkat jam 8 pagi, tapi di Redbus tertera jam 7.30. Nah, disuruh sama agen datang 1 jam sebelumnya. Tapi untuk keseluruhan bis ini recommended sih. Padung membumi maming mi wae kriting. Sabar. Nggih, monggo-monggo. Pak, makasih Pak. Nggih. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba juga di Jombor. Ternyata ini kita turunnya nggak di Indomaret Jombor, melainkan dekat pintu masuk terminal Jombor. Total perjalanan seluruhnya adalah 11 jam 27 menit. Waktu perjalanan kali ini terganggu dengan antrian solar ditambah macet di kawasan Kendal akibat proyek cor-coran jalan. Mungkin kalau nggak ada gangguan tersebut bisa lebih cepat. Oh iya, bis ini mengakhiri perjalanannya di Jombor ini, tepatnya di garasinya Handoyo, dekat pintu keluar terminal Jombor. Katanya hari ini sih ada perbaikan dulu ini bis, besok sore lanjut jalan lagi ke arah Bogor. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton perjalanan ini hingga tuntas. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.